Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan yang kami hormati, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Berkenan untuk subscribe, like, dan komennya. Hari ini kita mencoba mencermati apapun yang dilakukan langkah dari pemerintah yang setiap tahun rekan-rekan tenaga kerja selalu berharap ada penyesuaian dari pemerintah juga dari perusahaan agar ada penyesuaian UMP, upah minimum provinsi, atau UMK, upah minimum kota. Sebenarnya apa sih esensinya? Upah minimum kota tentunya berbasis dengan standarisasi, berbasis dengan tunjangan hidup layak, berbasis dengan kenaikan nilai-nilai harga-harga yang ada di sekitar kita. Wajar jika kadang-kadang buruh melakukan aktivitas unjuk rasa, unjuk raga, melakukan demonstrasi dalam rangka untuk penyesuaian. Biar apa? Biarnya jalan ya. Hemat kami satu, bekerja memang bagian ibadah. Bagaimana bekerja itu diniatkan ibadah sehingga hidup menjadi berkah. Itu esensi pertama. Sehingga esensi fundament ini yang harus ditancapkan sebelum bicara angka, sebelum bicara nominal, sebelum bicara gaji. Jadi awali dengan bismillah maka hidup berkah. Maka bekerja itu tidak semata angka atau rupiah, tetapi adalah rasa mahabbah, rasa cinta. Ini yang membuat buruh pekerja keras nanti akan menikmati rasa di dalam pekerjaan tersebut. Ya. Berhitung apakah tidak boleh-boleh, ya. Maka ada semacam, kalau tenaga kontrak ada kontrak, berapa hak dan kewajiban. Haknya apa, kewajibannya apa. Ini yang harus diurai. Ya. Maka sekali lagi, pekerjaan yang kita lamar, pekerjaan yang kita jalankan, sebenarnya hasil kesepakatan kita dengan pemilik perusahaan, hasil kita dengan manajemen, hasil kesepakatan karyawan dengan pimpinan. Itu yang terjadi. Maka saya katakan bahwa kata hati ikatannya adalah ditambatkan dulu rasanya, ditambatkan dulu batinnya. Baru yang kedua apa? Upah atau ya istilahnya gaji. Nah, karena apa? Orang bekerja logikanya butuh gaji, butuh nominal, butuh rupiah. Karena apa? Orang menjalankan hajat hidupnya ini butuh rupiah, butuh materi. Tanpa ada itu, wah nggak mungkin. Ya, maka sekali lagi untuk menunjang kesehariannya, maka karyawan, tenaga kerja, buruh pabrik, buruh perusahaan selalu mendapatkan gaji. Nah, gaji itu maka pemerintah hadir intervensi. Di dalam kehadiran pemerintah ditetapkan UMR, upah minimum regional atau UMK, upah minimum kota. Inilah yang mewarnai kehidupan. Kadang-kadang maaf ini di awal akhir tahun itu sedikit ada ketegangan, sedikit ada demo. Karena apa? Mereka ingin menuntut sesuatu yang layak dari upahnya. Mereka ingin mengikuti perkembangan nominalnya. Ya. Baik. Apa informasi yang terbaru saat ini yang perlu dicermati dilansir di beberapa kebijakan pemerintah atau media sosial, bahwa pemerintah provinsi di Jakarta misalnya, ya, upah minimum provinsinya tahun 2023 itu sebesar Rp326.953. 326.000 ya, Rp953 atau 5,6 ya. Itu yang dibandingkan sebelumnya menjadi menjadi Rp4.978. Itu catatannya. Jadi 326,9 menjadi ya 4,9. Itu yang terjadi. Ada semacam 5,6%. Nah, inilah menjadi catatan bagi kita. Kenapa begitu? Ya, inilah terjadi dialog kecil untuk mengkomunikasikan sehingga perusahaan bisa jalan. Karena apa? Kalau gaji terlalu tinggi, banyak PHK, perusahaan tidak mampu. Maka idealnya memang, tetapi kalau terlalu kecil, kasihan karyawan juga, kasihan buruh.
yang tidak bisa menyesuaikan kebutuhan dasarnya atau tunjangan hidup layaknya. Ya. Baik, jadi melalui peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun nomornya 18 tahun 2022, pemerintah sebenarnya mengatur kenaikan upah minimum provinsi itu di tahun 2023 paling tinggi 10%. 10%. Ya. Nah, pada saat ini ada beberapa provinsi yang telah mengumumkan kenaikannya daripada upahnya di tahun 2023. Ya. Tentu ini berdasarkan dari pertumbuhan ekonomi, berdasarkan daripada indeks tertentu, berdasarkan data-data yang ada. Nah, sedangkan Provinsi Sumatera Barat menetapkan UMP-nya itu tertinggi, ya. Kenaikan UMP sebesar 9,15%, ya, 9,15%, ya, 9,15%. Ya. Jadi sehingga sesuai dengan keputusan gubernur yang ada di Provinsi Sumatera Barat, ya, di tahun 2023 itu 2,74, ya, 2 juta, ya, 740, ya, 2,74 yang disampaikan kepala dinasnya. Ya. Tentunya akan ada penyesuaian begitu, ya. Jadi diterbitkan surat keputusan di Sumatera Barat itu nomor 562 863/2022 mengenai UMP 2023 yang naik 2,5 menjadi 2,7 mulai 1 Januari 2023. Namun faktanya bahwa UMP tahun 2023 di ibu kota Jakarta itu masih tertinggi, ya. Karena kita lihat bahwa Jakarta adalah kota bisnis, kota kegiatan, kadang menjadi acuan sentral beberapa daerah di wilayah di Indonesia. Maka saya katakan di DKI Jakarta tentunya lebih tinggi. Kenapa? Ya kenaikannya di Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP 2023 sebesar 5,6% menjadi 4,9 juta. Nah, hingga saat ini memang dalam berbagai kegiatan dan catatan, ya, ada 34 provinsi yang menyampaikan, ya, yang sudah menyampaikan informasi yang berkait tersebut, telah mengumumkan UMP 2023. Sedang sebanyak 3 provinsi yang lain masih menunggu penetapan, ya. Jadi kita berharap kepada pihak-pihak terkait, buruh berkenan untuk menahan diri, apapun keputusannya. Sedang pemerintah sudah mengatur, kemudian membuat keseimbangan antara tenaga kerja, ya, antara tenaga kerja dengan perusahaan, sehingga perusahaan tetap jalan, tidak ada PHK besar-besaran, sedangkan buruh juga ada kelayakan di dalam menerima upahnya. Kalau kita ngomong Aceh misalnya, UMP Aceh itu tahun 2023 ditetapkan naik 7,8%, ya. Dari 3,16 juta menjadi 3,41 juta. Ya, itu. Jadi kenaikannya itu. Kemudian penetapan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan gubernur tentunya. Nah, sedangkan di Sumatera Utara misalnya. Di Sumatera Utara itu, ya, resmi menetapkan di tahun 2023 senilai 2,71 atau naik 7,45% dari tahun ini 2,5. Jadi kalau di Sumatera Utara itu 2,5 awalnya, ini 2,52 menjadi 2,71 juta per bulan. Nah, gitu. Masih banyak wilayah lain misalnya Sumatera Barat, ya. Ya, Sumatera Barat itu naiknya 9,15%, ya. 9,15% dari 2 juta, ya, 2,51 juta, ya, menjadi 2,74 juta. Sedangkan Riau misalnya naik 8,6%, ya, menjadi 3,19 juta dari 2,9. Ya, dari 2,9 juta menjadi 3,19 juta. Nah, sedangkan Jambi, pemerintah provinsi Jambi, ya, dari kenaikannya 9,04%, ya. Dari 2,69 juta menjadi 2,94 juta. Nah, itu yang terjadi.
Sementara di Sumatera Selatan, ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan UMP naik, ya, di tahun 2023 8,26, ya, dari 3,14 juta menjadi 3,4 juta. Jadi ada kenaikan sebesar 8,26%. Sedangkan di Bengkulu, ya, pemerintah Provinsi Bengkulu, UMP 2023 senilai 2,41 juta, naik sekitar 8,1% dari UMP 2022 senilai 2,23 juta, ya, 2,23 juta menjadi 2,41, ya. Jadi ada semacam 8,1%. Baik, sedangkan di Lampung, ya, di Lampung pemerintah Provinsi Lampung menetapkan UMP tahun 2023 senilai 2,63, naik menjadi 7,9% dari UMP saat ini, 2,44 juta. Jadi Provinsi Lampung kenaikannya 7,9% menjadi 2,6, ya, 2,63 juta. Semula 2,44 juta. Kemudian Bangka Belitung naik 7,15%, ya, naik 7,15%, ya, yaitu dari 3,26 juta menjadi 3.490.000 atau 3,49 juta. Nah, sedangkan Kepulauan Riau, ya, naik dari 7,51% dari 3 juta, ya, dari 3,05 juta menjadi 3,27 juta. Sedangkan di KI Jakarta tadi kami sampaikan naiknya cuma 5,6% dari 4,57 menjadi 4,9 juta rupiah. Nah, Jawa Barat, ya, Jawa Barat menetapkan bahwa naiknya 7,8% dari 1,8 juta menjadi 1,98 juta. Dari 1,84 juta menjadi 1,98 juta. Ini yang terjadi. Sedangkan di Jawa Tengah, jadi Bapak Gubernur Ganjar Pranowo menetapkan UMP di Jawa Tengah 2023 naik menjadi 8,01%. Dari 1,81 juta menjadi 1,95 juta. Kami ulangi, ya, menjadi 1,95 juta. Ini keputusan ini, ya, dituangkan di Bapak Gubernur Jawa Tengah lewat nomor 561-50-2022, ya. Baik, bagaimana dengan daerah istimewa Yogyakarta? Ya, daerah istimewa Yogyakarta itu daerah yang kota budaya, ya, kota keraton. DI Jakarta itu menetapkan UMP 2023 naik menjadi 7,6%, 7,65% menjadi dari 1,84 juta menjadi 1,98 juta. Nah, ya. 1,98 juta. Kalau di Jawa Tengah 1,95 juta. Nah, sedangkan Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, ya, bahwa kenaikan sebesar 7,8%. Saat ini UMP Jawa Timur senilai 1,89 juta berubah menjadi 2,04 juta di tahun depan. Nah, sedangkan di Banten, ya, di Banten memberikan penetapan di tahun 2023 ke depan naik 6,4% dari 2,5 juta menjadi 2,6 juta. Nah, sedangkan di Bali, ya,
UMP di Bali 2023 senilai 2,71 juta, naik 7,81% dari saat ini sebesar 2,51 juta. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat ya, di NTB ya naik 7,44% dari 2,2 juta menjadi 2,34 juta. Sedangkan di NTT naik 7,54% menjadi 2,1 juta. Ya. Sedangkan Kalimantan Barat menetapkan UMP tahun 2023 naik 7,16% dari 2,43 juta menjadi 2,6 juta. Nah, kemudian Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maksud kami, menetapkan 2023 di UMP-nya 3,2 juta. Nah, ya, naik menjadi 6,2% sebesar 3 juta. Ya, sedangkan di Kalimantan Selatan ya mengalami kenaikan 8,3% dari 2,9 juta menjadi 3,14 juta. Nah, harapan kita nanti buruh bisa sejahtera, paling tidak mencukupi semua kebutuhannya. Kalimantan Tengah ya, ada kenaikan 8,84% yang semula 2,92 juta berubah menjadi 3,18 juta. Sedangkan di Kalimantan Utara kenaikannya sekitar 7,79% ya. Dari 3,01 juta menjadi 3,25 juta. Sedangkan Sulawesi Utara naiknya sekitar 5,24%. Yang semula 3,31 juta berubah menjadi 3,48 juta. Sedangkan di Sulawesi Tenggara naiknya 7,1%. Ya, dari gaji karyawan 2,57 juta yang minimal ya menjadi 2,75 juta rupiah. Sedangkan di Sulawesi Tengah naik dari semula 2,39 juta menjadi 2,59 juta. Jadi ada kenaikan 8,73%. Sedangkan Sulawesi Selatan, saya katakan Sulawesi Selatan itu menetapkan kenaikan 6,9%. Semula dari 3,16 juta berubah menjadi 3,38 juta. Sedangkan di Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan dan menaikkan UMP sebesar 7,2%. Dari 2,67 juta berubah ya, menjadi 2,87 juta. Nah, sedangkan di Gorontalo UMP 2023 naik 6,74% dari 2,8 juta menjadi 2,9 juta. Maluku Utara ya menetapkan naik 4%. Ya, agak kecil ini. Dari 2,86 juta menjadi 2,97 juta. Nah, sedangkan Maluku menetapkan naik 7,39% menjadi 2,8 juta. Bagaimana dengan Papua? Nah, Papua Barat ini. Papua itu menetapkan UMP 2023 menjadi 2,56%. Sedikit sekali ini 2,56. Dari 3,2 juta menjadi 3,28 juta. Dari 3,2 juta menjadi 3,28 juta. Kecil ini. Sedangkan di Papua naik sebesar 83% dari 3,56 juta menjadi 3,86 juta. Kami ulangi, dari 3,56 juta menjadi 3,86 juta. Nah, itu kawan-kawan, jadi apapun bentuknya itu pemerintah sudah memberikan penetapan, semoga banyak manfaatnya. Semoga
memberikan kebaikan kepada kita semuanya, berbagai pihak terkait. Kata kuncinya adalah bukan berapa nominalnya. Kalau misalnya perusahaan merasa itu berat, ya nominal itu, maka anggaplah di dalam pekerjaan ini memberikan sedekah kebaikan kepada karyawan kita. Karena kita kaya juga karena karyawan, ya. Karena kita bisa berhasil juga karena karyawan, maka buatlah standarisasi yang normatif saja. Tidak usah berlebih. Kalau ada kelebihannya, anggaplah sedekah. Sebaliknya kepada karyawan, seandainya ada kekurangannya, mohon untuk bersabar diri, karena usaha juga tidak gampang. Apalagi pasca pandemi, usaha kalau tidak hati-hati bisa terpuruk, bisa hancur. Maka semuanya harus sinergi antara karyawan dengan bos. Semoga hari ini ada manfaatnya bagi kami. Terima kasih, salam bahagia, bahagiamu dan bahagiaku, bahagia kita bersama, sukses senantiasa. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.